banyak bisnis-bisnis nanti 2026 yang akan bertumbangan. Kita lihat di sini teman-teman bahwa eh, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, apalagi adanya artificial intelligence, itu banyak bisnis-bisnis nanti 2026 yang akan bertumbangan kalau masih menggunakan cara manual ya. Nah, sehingga nanti di akhir tahun ini harusnya kita melakukan evaluasi. Biasanya kan begitu ya. Kita melakukan evaluasi terhadap bukan terhadap hanya ke keuangan saja, ya kan? Tapi lebih kepada model bisnis gitu. Nah, inovasi nanti itu bisa kita lihat dari yang pertama apa? Inovasi marketnya, ya kan? Misalnya tadi Mbak Mbak Rosyana ya. Kak Rosyana mungkin yang tadinya sepatu anak dengan adanya database yang dimiliki itu mungkin bisa merambah ke sepatu olahraga misalnya atau sepatu untuk eh, ayahnya mungkin atau untuk ibunya ya seperti itu. Jadi kita bisa membuka celah pelanggan baru. Oke. Nah, kemudian proses inovasi innovation ya. Nah, ini misalnya proses ya yang tadinya mungkin kita melakukan itu sendiri ya kan? Seperti itu. Misalnya Kenapa di nih? payment system juga itu kita ubah menjadi paymentnya yang harusnya di depan menjadi di belakang atau misalnya yang tadinya di belakang menjadi di depan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi ini saya makanya kenapa saya minta teman-teman nanti tadi ya. Misalnya ini apa ini? Makanan snack box, oke? Nah, inovasi produk, ya kan? Inovasi produk. Jadi bisa jadi misalnya Umi Syafira ya di inovasi produk ini produk sarapan pagi bisa jadi menawarkan untuk eh, produk-produk yang lain yang berhubungan dengan perut. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada Umi Syafira bisa kerjasama dengan Coach Ian berkaitan dengan bisnis donat, ya, itu bisa. Oke. Nah, kemudian budaya kerja, ya. Nah, mungkin yang tadinya kayaknya kita harus atau karyawan harus ngantor 5 hari atau 6 hari dalam seminggu, kayaknya eh, harus diubah deh. Ya, ada teman saya di bisnis apa itu pelatihan Al-Quran ya, seperti itu. Mereka tuh hari kerjanya hanya 3 minggu, ya dalam 1 bulan itu hanya 3 minggu. Nah, itu kan cultural innovation yang tadinya 4 minggu menjadi 3 minggu, ya. Nah, itu keren juga menurut saya. Karena 1 minggu itu digunakan oleh karyawan atau tim untuk melakukan waktunya, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin harus ngurus dokumen lah, atau harus ke kantor lah, harus ke bank lah, dan seterusnya. Nah, itu saya juga, wah kayaknya bagus juga nih bisnis model inovasi budaya kerja. Ya. Nah, kemudian structural innovation. Ya. Nah, coba nanti teman-teman bisa membuat semacam perubahan struktur. Yang tadinya mungkin kita harus merekrut karyawan, bisa jadi nanti kita harus mengubah, kayaknya saya nggak usah pakai karyawan deh. Kayaknya saya outsourcing aja deh. Nah, misalnya Coach Coach Tony ya. Bisnis jasa ini kan mengandalkan kita ya kan sebagai desainernya seperti itu. Nah, bisa nggak kira-kira Coach Tony ya kan mengubah sistemnya dengan fokus menerima orderan ya kan? Nah, dan kemudian nanti punya beberapa desainer yang berada di bawah koordinasi Coach Tony untuk mendesain sesuatu itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana cara produk itu disajikan kepada pelanggan. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas ya dengan studi kasus dari beberapa perusahaan-perusahaan ternama di dunia ya yang sudah saya jadikan sebagai referensi.